Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ariel Sileti dengan NIM 2023 51057. Saya dari program studi ilmu komputer Universitas Patimura Ambon. Di sini saya akan mereview jurnal terkait etika profesi dalam IT, yaitu haki, keamanan cyber, dan tanggung jawab profesional. Pada latar belakang kali ini yang kita ketahui, perkembangan teknologi informasi sangat pesat telah membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, bisnis, hingga layanan publik. Jadi kemudahan dalam mengakses, menyimpan, dan menyebarkan informasi digital memberikan banyak manfaat, namun juga menimbulkan berbagai tantangan etis yang semakin kompleks. Dalam konteks teknologi informasi, hak isu kekayaan intelektual atau haki, keamanan cyber, dan tanggung jawab bisa menjadi perhatian utama. Contoh dalam penanganan haki seperti pembajakan software, namanya keamanan sistem, yang menyebabkan kebocoran data, serta kelalaian profesional dalam menjaga privasi pengguna merupakan masalah nyata yang sering terjadi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap etika profesi TI sangat penting agar para profesional mampu bertindak secara bertanggung jawab, menjaga integritas, serta menciptakan ekosistem teknologi yang aman dan beretika. Jadi mengapa tiga pilar ini penting? Yang pertama, hak kekayaan intelektual atau haki, yaitu melindungi inovasi dan kreativitas di era digital yang serba cepat. Contoh, ketika teman-teman ingin membuat sebuah kode program dan ingin mengupload kode-kode tersebut pada sebuah platform, yaitu GitHub. Nah, pada platform GitHub, teman-teman akan menambahkan lisensi seperti lisensi Apache dan lain-lain. Nah, itu akan menjaga inovasi atau kode-kode teman-teman dan kode-kode dan program teman-teman pada GitHub, sehingga ketika orang ingin clone kode teman-teman, nah itu mereka akan tahu bahwa author dari pemilik kode-kode program ini siapa. Itu contoh. Kemudian yang berikut, keamanan cyber dalam menjaga integritas data dan kepercayaan pengguna dalam ekosistem teknologi. Yang ketiga, tanggung jawab profesional, fondasi moral bagi setiap praktisi TI untuk bertindak etis dan bertanggung jawab. Jadi ketiga pilar ini adalah fondasi bagi profesional TI yang berintegritas dan terpercaya. Pilar 1, hak kekayaan intelektual atau haki. Jadi apa itu haki? Haki adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu atau kelompok atas karya intelektualnya. Ini mencakup tiga hal, yaitu hak cipta, melindungi karya sastra dan seni, software, musik, dan tulisan. Contoh pada software seperti yang sudah dijelaskan, itu untuk melindungi melindungi inovasi atau kode-kode teman-teman, sehingga kode-kode tersebut atau program terjaga. Kemudian paten, melindungi penemuan teknologi baru atau melindungi inovasi teknologi yang terbaru. Kemudian merek dagang, melindungi nama, simbol, atau desain yang membedakan produk atau pelayanan. Jadi dalam dunia digital ini, haki menjadi semakin krusial seiring dengan kemudahan duplikasi dan penyebaran informasi. Nah, haki di era digital atau tantangan dan rekomendasi. Tantangan yang diperoleh seperti duplikasi mudah, kemudian yang berikut pembajakan software, pelanggaran hak cipta, seperti konten digital dapat disalin dan disebarkan tanpa izin. Nah, kemudian yang berikut pengguna software tanpa lisensi yang sah. Contoh dalam kasus menggunakan menggunakan Windows bajakan. Nah, contohnya seperti penggunaan perangkat lunak bajakan Indonesia. Nah, ada juga hukuman penjara, denda,
target penanganan hukum, seperti pihak berwenang seringkali bekerja sama dengan organisasi seperti BESA secara aktif melakukan rahasia terhadap penjualan dan lain-lain. Nah, resiko keamanan, malware dan virus, tidak ada pembaruan keamanan, fungsionalitas terbatas, dan lain-lain. Kemudian yang berikut pilar keamanan cyber dan etika. Hubungan erat keamanan cyber bukan hanya tentang teknologi tetapi juga etika. Ini berkait erat dengan 3 hal, yaitu privasi, yaitu melindungi data pribadi pengguna dari akses tidak sah. Kemudian yang berikut kepercayaan, membangun keyakinan bahwa sistem dan data aman. Kemudian akuntabilitas, bertanggung jawab atas tindakan yang berdampak pada keamanan cyber. Nah, ini adalah dilema etika dalam keamanan cyber. Yang pertama, vulnerabilitas atau vulnerabilitas disclosure. Haruskah kerentanan keamanan diungkapkan secara publik atau dilaporkan secara pribadi kepada vendor? Kemudian ethical hacking, penggunaan teknik hacking untuk menguji keamanan sistem tetapi dengan batasan yang etis yang jelas. Kemudian yang berikut penanganan data pribadi, bagaimana menyeimbangkan kebutuhan bisnis dengan hak privasi pengguna saat mengumpulkan dan memproses data. Kita akan balik ke pertama, yaitu vulnerabilitas disclosure. Haruskah kerentanan keamanan diungkapkan secara publik atau dilaporkan secara pribadi kepada vendor? Nah, keamanan cyber itu sendiri seharusnya dianalisis lebih lanjut dan memberikan performa yang baik kepada sistem tersebut agar tidak terjadi kerentanan dari sistem tersebut, sehingga data-data yang ada mengalami kebocoran data. Kemudian yang berikut penggunaan teknik hacking. Nah, penggunaan teknik hacking ini untuk menguji keamanan sistem tetapi dengan batasan yang etis yang jelas adalah contoh ketika teman-teman ingin menguji sistem atau dalam cyber security-nya. Nah, itu kan memiliki batasan etis yang jelas untuk menguji keamanan sistem tersebut sehingga mencegah kerentanan pada sistem. Kemudian berikut penanganan data pribadi, bagaimana menyeimbangkan kebutuhan bisnis dan privasi pengguna saat mengumpulkan dan memproses data. Nah, jadi setiap putusan untuk menyeimbangkan kebutuhan dan bisnis dan privasi pengguna saat mengumpulkan memproses data, jadi pengguna itu sebagai pemilik data mutlak dari data-data pribadi tersebut. Nah, sistem itu sendiri hanya sebagai pengelola dalam mengelola data-data teman-teman. Jadi setiap keputusan dalam keamanan cyber memiliki implikasi etika yang mendalam dan harus dipertimbangkan dengan cermat. Yang ketiga, pilar etika profesi dan integritas. Kode etik profesi TI, organisasi seperti ACM, Association for Computing Machinery, dan IEEE, Institute of Electronics Engineers, memiliki kode etik yang menjadi panduan bagi profesional TI. Itu menjunjung tinggi martabat profesi, bertindak jujur dan tidak memihak, menjaga kerahasiaan informasi. Nah, di sini ada studi kasusnya dalam analisis skandal TI. Skandal pelanggaran data besar, perusahaan X mengalami kebocoran data jutaan penggunanya. Contoh di sini dalam kasus kebocoran data pada Kominfo. Nah, ini kan ada beberapa kasus seperti kebocoran data paspor 2003 pada tahun 2003 itu dugaan kebocoran 34 juta data paspor yang ditelusuri Kominfo seperti BSSN dan imigrasi. Nah, data-data tersebut terjadi kebocoran seperti email, kemudian nomor HP, dan data-data sensitif teman-teman lainnya. Nah, ini sehingga menyebabkan sistem
mengalami kebocoran data pada jutaan penggunanya. Kemudian yang berikut aspek haki, itu apakah data yang bocor termasuk properti intelektual perusahaan atau pengguna, bagaimana hak cipta data tersebut. Nah, seperti yang tadi sudah jelaskan, perusahaan itu hanya sebagai pengelola dari data-data teman-teman, sedangkan pemilik data mutlak adalah teman-teman sendiri. Jadi perusahaan itu bertugas hanya untuk mengelola. Kemudian aspek keamanan cyber, apakah penyebab kerentanan, apakah prosedur keamanan sudah sesuai standar. Nah, ini mungkin terjadi terkait kerentanan sistem pada atau kesalahan pada jaringan, pada kesalahan pada kode atau sistem itu sendiri. Nah, langkah yang harus diambil adalah harus dianalisis terlebih dahulu, analisis holistik untuk membantu memahami kompleksitas etika dalam insiden tersebut. Nah, kemudian diperbarui lagi dan membuat agar sistem tersebut netral dan bisa berjalan sesuai normal dan lancar, agar tidak terjadi kerentanan dan kebocoran data kebocoran data pengguna dari sistem tersebut. Dan aspek etika profesi, apakah keadaan profesional, bagaimana profesional bertanggung jawab. Nah, jadi dianalisa terlebih dahulu kebocoran tersebut dan diperbaiki semaksimal mungkin agar sistem tersebut berjalan sesuai standar dan normal. Kesimpulannya, dalam profesional TI yang bertanggung jawab, kita harus kuasai tiga pilar ini untuk masa depan TI yang bertika. Pertama, hormati haki, lindungi dan hargai inovasi. Kemudian jaga keamanan cyber, bangun sistem yang aman dan terpercaya, dan berpegang pada etika profesi, bertindak dengan integritas dan akuntabilitas. Menjadi profesional TI yang sukses berarti juga menjadi warga digital yang bertanggung jawab. Nah, ini adalah referensinya. Di sini saya akan menggunakan 3 jurnal untuk mereview presentasi kali ini. Pertama ada ACM Code of Ethics and Professional Conduct oleh Association of Computing Machinery tahun 2018. Linknya sudah saya taruh pada referensi kali ini. IAEA, kemudian yang berikut IAEA Code of Ethics Institute of Electrical and Electronic Engineer tahun 2020. Link referensinya sudah saya taruh pada presentasi kali ini. Kemudian Cyber Security Ethics and Overview of the Issue oleh Tafani HT tahun 2016. Jadi sumber-sumber ini memberikan panduan lebih lanjut tentang praktik etis dalam dunia teknologi informasi dan etika profesi. Sekian presentasi kali ini. Saya terima kasih teman-teman dan dosen yang sudah menonton. Saya Arya Silati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.